Ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan mudah terkejut, jangan mudah terpukau. Nah, ini penting ya bagi kita ketika kita akan menentukan suatu keputusan besar. Jangan mudah terkejut, jangan mudah untuk terpukau. Karena ketika kita terkejut atau kita terpukau, ya, saat kondisi itu, critical area kita atau area kritis kita atau pikiran kritis kita itu lagi down. Ya, kesadaran perifer kita itu lagi off. Jadi kita nggak bisa mempertimbangkan dengan sudut pandang lain karena kita ada di satu sudut pandang yang buta. Kita hanya melihat jalan itu lurus, padahal sebenarnya kita bisa lihat dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah. Kita hanya melihat jalan itu hanya di depan saja lurus gitu. Nah, saat seperti itu kita akan mudah untuk menuruti apa yang orang lain atau orang yang membuat kita terkejut, terpukau itu untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Ini banyak terjadi di zaman sekarang ini, di waktu sekarang ini. Saya beberapa waktu yang lalu kesel dengan Telegram, di salah satu grup Telegram yang selalu mengambil nomor saya untuk dimasukkan ke grup itu, lalu di situ diberikan seperti semacam testimoni bahwa ada orang yang mendapatkan uang sekian, setiap hari sekian gitu, ada bukti transfernya, ada bukti uangnya, dan seterusnya. Dan karena saya belajar psikologi, saya paham bahwa ini adalah teknik untuk membuat kita terkejut dan terpukau. Sehingga kita langsung timbul yang namanya greedy, yang namanya serakah itu tadi. Sehingga ketika mereka menawarkan bahwa ini adalah investasi yang menguntungkan, ini adalah dan sebagainya, maka kita, wah ini investasi yang baik ini, gitu. Karena ada buktinya. Gitu. Padahal kita juga tahu bahwa kita bisa berpikir bahwa kemungkinan ini juga penipuan. Gitu. Tapi karena kita sudah terpukau, terkejut, maka kita menuruti apa yang dia inginkan. Ini banyak terjadi loh, teman-teman. Banyak terjadi. Misalkan Anda melihat teman Anda posting bukti profit hari ini dari trading atau robot trading dan sebagainya. Saya nggak bilang itu jelek ya, tapi ada juga yang kemungkinan penipuan-penipuan itu hal seperti itu pasti ada. Gitu. Tapi ada juga yang mungkin benar begitu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, jangan mudah terkejut dulu, jangan mudah terpukau dulu. Selalu harus Anda kritis. Mulai dulu nggak percaya dulu nggak apa-apa. Baru dibuktikan, setelah itu percaya, gitu loh. Di awal akan lebih baik nggak percaya dulu dengan apapun yang heboh, fantastis. Ini terlalu sempurna, gitu. Bilang aja, kita harus mengatakan ini terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Ini terlalu mudah untuk menjadi kenyataan, gitu. Kita harus punya critical thinking seperti itu. Lebih baik kita kritis di awal daripada kita menyesal di belakang, benar nggak? Banyak orang-orang yang mengaku dirinya, misalkan bisnis motivator atau motivator kehidupan dan sebagainya, yang mereka menggunakan kata-kata ya, yang menggunakan kata-kata membuat kita itu terpukau, membuat kita itu terkejut, gitu. Membuat kita itu terperangah, membuat kita itu kagum, sehingga apa yang mereka sampaikan itu membuat kita itu menuruti, membuat kita itu nurut sama dia, karena kita terpukau, terperangah, kagum. Kalau saya selalu melihat ada hal-hal yang lain di situ. Saya melihat sisi-sisi yang lain. Kenapa saya harus percaya dia? Gitu. Benar nggak? Dia buktinya apa? Dia melakukan apa yang dia katakan nggak? Baru setelah itu saya teliti cara-caranya ini, nasihat-nasihatnya ini hanya untuk mengeksploitasi saya, atau dia memang ingin bantu. Karena nggak semua orang, misalkan dia memang nggak bisa melakukan apa yang dia katakan, tapi dia seorang konsultan yang memang secara akademik, yang secara pemikiran memang dia jago. Dan ketika kita menuruti apa kata dia, kita lebih sukses. Ada yang seperti itu gitu. Tapi jangan sampai dengan kata-katanya itu ya, lalu kita dieksploitasi. Maka selalu tanyakan pada diri, apakah ini memang baik untuk saya? Apakah dia bilang seperti itu memang dari tulus dari hatinya, meskipun itu dia profesi dia? Ataukah dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari saya? Gitu. Yang itu dia mengeksploitasi saya saja. Banyak kan kejadian-kejadian seperti itu. Kita membuktikan bahwa ada beberapa motivator bisnis ternyata akhirnya
tertangkap polisi karena penipuan dan sebagainya begitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh hanya percaya saja lalu kagum, suka 100% begitu ya, tanpa ada celah kecurigaan di situ lalu kita menuruti apa yang dia inginkan. Ada kan baru ini akun Instagram yang sangat besar tentang nasihat keuangan begitu ya. Ternyata dia kena kasus penipuan beberapa ratus miliar atau beberapa puluh miliar, saya nggak tahu. Coba cek di media sosial itu pasti ada tuh beritanya. Jadi orang itu percaya karena dia selalu memberikan edukasi di dalam kesehariannya. Dia selalu posting yang baik-baik, selalu memberikan edukasi dan seterusnya. Sehingga orang timbul yang namanya trust, timbul yang namanya percaya sama dia. Benar-benar dia percaya dan dia merasa berhutang bahwa konten-kontennya berharga buat dia. Sehingga ketika dia sudah percaya seperti itu 100%, ya. Lalu ketika si pemilik Instagram ini memberikan peluang investasi, dia langsung percaya dan langsung ngasih uangnya. Padahal kita harus kritis juga, apakah nanti uang saya ini 100% untung atau ada kemungkinan untuk tidak untung, ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Sehingga ketika kita tidak untung, tapi kita dari awal sadar bahwa kita, oke, ini ada peluang ruginya, ada peluang hilangnya, kita tidak terlalu kecewa karena kita mempersiapkan itu. Tapi ada banyak orang-orang yang seperti itu. Ada banyak orang-orang yang ini pasti untung karena ini adalah motivator sukses dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dia rugi atau ketika dia loss, ternyata dia kecewa banget, dia nyalahkan motivatornya. Padahal dia harusnya tahu bahwa dia harusnya kritis di awal dan mencari tahu apa yang seharusnya diketahui sebelum dia memutuskan itu. Ini banyak terjadi ya teman-teman, banyak terjadi juga di dunia apapun, di dunia bisnis, di dunia mungkin agama, di dunia pendidikan, apapun itu. Mereka orang-orang ini biasanya menggunakan hypnotic language pattern, kita sebutnya ya, pola bahasa hipnotik, yaitu membuat kita terkejut, membuat kita terperangah, gitu ya. Anda bisa kenali orang-orang semacam itu. Biasanya ketika Anda baru kenal sama dia menceritakan tentang kehebatannya, meskipun kadang-kadang dibungkus dengan kerendahan hati, gitu ya. Tapi dia menceritakan kehebatannya. Misalkan dia bisnis sukses, lalu dia dapat uang ratusan juta, dia bisa ditolong oleh orang dan mendapatkan ini dan itu, sukses seperti ini karena dia begini begitu gitu ya. Ya, ada memang orang-orang yang memang tulus menceritakan itu sebagai sharing, tapi ada juga orang yang menjadikan itu sebagai alat untuk membuat lawan bicaranya kagum, ya, terperangah, terkejut. Nah, ketika Anda ada di situasi ini, selalu istighfar, selalu sadar lagi. Oh, aku ini lagi terkejut, lagi terperangah, lagi mengagumi. Langsung di-cut itu. Kenapa? Karena Anda jadi tidak waspada. Ini perlu diingat. Anda jadi tidak waspada ketika Anda kagum seperti itu. Jadi Anda harus sadar kembali, harus ambil kesadaran Anda kembali, dan Anda harus kritis. Ketika dia menawarkan sesuatu, bentuk kerjasama apapun, ya Anda harus kritis dulu. Lebih baik di awal kritis daripada di belakang menyesal, benar nggak? Nah, kita mesti nyadarin ini, bahwa ini ada ilmunya. Komunikasi itu ada ilmunya. Setiap bisnis, misalkan mereka menggunakan pola, ya dari A sampai Z begitu ya, itu ada polanya untuk menggiring pikiran kita, menggiring keputusan kita untuk sampai membeli sesuatu. Kalau memang produk itu berguna, kalau memang produk itu bagus bagi kehidupan Anda, ya nggak apa-apa, itu bagus ketika Anda memutuskan untuk membelinya, untuk join. Tapi ketika Anda ternyata hanya membeli, join ke hal-hal yang tidak berguna, yang itu jelas dari awal ternyata memang zong, ternyata memang ditujukan untuk menipu, maka Anda akan menyesal, benar nggak? Dan tidak hanya Anda saja yang rugi, tapi juga keluarga Anda yang rugi. Berapa banyak orang yang menjual rumahnya, menjual asetnya hanya untuk membayar hutang ketika dia loss trading misalnya. Berapa banyak orang yang akhirnya kecewa ketika dia mengikuti figur otoritas, ya, tokoh-tokoh tertentu yang ternyata normanya, ya, ternyata nilai-nilainya
atau ternyata kepribadiannya tidak lebih baik daripada pengikutnya, gitu ya. Ternyata itu hanya topeng saja. Berapa banyak orang yang kecewa ketika menikah, pasangannya tidak seperti yang di awal dia kagumi, dia cintai, dia puja-puja, gitu. Sehingga kita perlu kritis nih, rekan-rekan. Selalu katakan kalau ada sesuatu yang sempurna, sesuatu yang mudah sekali, selalu katakan, selalu tanyakan, benar nggak ini? Kok ini kayaknya terlalu sempurna ya untuk menjadi suatu kebenaran? Apa nih celahnya nih? Kalau saya melihat dari sudut pandang lain, ini ada celahnya nggak? Apa resikonya? Apa kejelekannya? Gitu ya. Lebih baik kita mengenal orang, kejelekannya juga kita kenal gitu loh. Tidak hanya kebaikannya saja, supaya utuh. Masalahnya sering kita ya itu mengagumi seseorang, mencintai seseorang, menyukai seseorang 100% dia putih. Lalu kita melihat sisi jeleknya, lalu kita dari putih itu menjadi hitam, jadi suka menjadi benci banget. Nah, ini kan kita tidak memahami manusia itu sebenarnya tidak hanya hitam dan putih. Tapi manusia itu ada hitam, ada putih, ada warna-warna lainnya. Sehingga kita memahami itu, kita juga menerima kekurangannya akhirnya. Tidak hanya mengagumi dia, tidak hanya menyukai dia, tapi juga menerima kekurangannya, memaklumi kesalahannya. Menerima dia sebagai manusia, begitu loh. Ini yang perlu kita pahami. Jika ada sesuatu yang membuat Anda kaget, membuat Anda kagum, terperangah, ya, Anda ada di situasi mental yang terkejut seperti itu, terperangah seperti itu, selalu ambil alih kesadaran Anda untuk tidak merasakan hal-hal seperti itu, emosional intens seperti itu. Karena di waktu itu, keputusan Anda tidak Anda pertimbangkan dengan baik. So, ketika Anda terperangah pada suatu informasi, suatu penawaran, selalu tunda sampai hati Anda tenang, lalu teliti lebih lanjut penawaran itu. Kalau memang bagus, lanjutkan terserah, pertimbangkan dengan keluarga, oke terserah, dan Anda mengenali resikonya, Anda ambil itu terserah. Tapi kalau itu jelek, maka pertimbangkan lagi. Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar tentang kesalahan-kesalahan mungkin ya, atau kegagalan-kegagalan yang terjadi karena Anda terlalu terkejut, terperangah. Baik itu di aspek finansial boleh, di aspek mempercayai rekan kerja boleh, atau figur otoritas boleh, atau pasangan boleh ya. Tuliskan di kolom komentar, dan kalau bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share ke orang-orang agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan sampai ada orang yang tertipu karena mereka terkejut lagi ya. Semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah. Semoga Anda sukses dan selalu sehat. Salam dari saya, Dadang Baskoro Siko.